أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita latihan membaca surah Al-Baqarah. Dan pada kesempatan kali ini kita telah sampai di halaman atau di ayat ke 39 sampai ayat ke-40. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita membacakan dua ayat ya, ayat ke-39 sampai 40. Sekarang kita akan menjelaskan ayat atau kata demi katanya ya, sehingga menjadi satu ayat ya. Bagaimana menyambung bacaan dari satu kata ke kata yang lain ya. Baik, kita mulai dari ayat ke-39. Yang pertama kata walladzina. Huruf wa ya, perhatikan langsung ke huruf lam yang berharokat tasdid ini ya. Maka dia langsung lompat atau masuk ke sini ya, huruf lam. Sedangkan alifnya tidak dibaca ya. Kita contohnya walladzi ya, wa'al ya, tidak dibaca wa'al tapi walladzi. Kemudian huruf dzi dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau tanda ya mati. Walladzina, jadi dzi dipanjangkan dua harokat. Walladzina kafaru. Kemudian huruf ru, perhatikan di sini ya. Huruf kafa dan huruf ru ya. Ru dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat waw sukun ya, yang merupakan tanda bacaan panjang dua harokat. Dan di depan terdapat alif. Alif ini adalah alif yang tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Maka yang perlu dipanjangkan adalah huruf ru-nya saja, dipanjangkan sebanyak dua harokat ya. Walladzina kafaru. Nah, kemudian wakadzabu. Perhatikan ya, wakadzabu. Huruf bu dipanjangkan dua harokat ya. Wakadzabu dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat waw sukun ya, dan huruf alifnya ini tidak dibaca ya. Sedangkan huruf dza-nya ditekan dua harokat ya, karena di atasnya terdapat tanda penekanan yaitu tanda tasdid yang seperti gini ya. Wakadzabu biayatina. Perhatikan biaya, huruf a dibaca dua harokat ya, karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Dan juga huruf ya dipanjangkan dua harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Wakadzabu biayatina. Nah, kemudian huruf na dipanjangkan lima harokat ya, karena di atasnya terdapat tanda garis seperti alis. Ini adalah tanda garis bacaan panjang 5 harokat. Bi ayatina ulaika. Perhatikan ya, huruf u dibaca satu harokat saja ya, huruf waw-nya tidak dianggap atau tidak dibaca. Kemudian huruf lam-nya dipanjangkan 5 harokat ya, karena di sini ada tanda bacaan panjang 5 harokat yaitu garis seperti alis ini ya. Ini adalah bacaan tanda panjang 5 harokat. Ulaika. Jadi dipanjangkan 5 harokat ya. Ulaika
Ulaika ashabu, ya, ashabu. Huruf so dibaca huruf so sukun ya. Ashabu. Huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil ya. Ashabu. Huruf bu langsung ke huruf na ya, yang berharokat tasdid ini ya. Dia langsung masuk ke sini ya, melompat ke huruf na, sedangkan alif dan lamnya tidak dibaca. Ini adalah merupakan tanda alif lam syamsiyah ya. Alif lam syamsiyah ditandai dengan ada tanda tasdid setelah huruf alif lam ya. Maka cara bacanya ashabun. Jadi dilompat ke sini atau masuk ke huruf na, lalu ditekan, ditahan 2 harokat, lalu dipanjangkan lagi 2 harokat. Setelah ditahan, ditekan dan didengungkan 2 harokat, lalu dipanjangkan lagi 2 harokat karena di depannya ini terdapat alif. Contoh bacaannya, ulaika ashabun nar. Ashabun nar. Jadi ditahan, didengungkan 2 harokat, lalu dipanjangkan lagi 2 harokat. Kemudian huruf ro-nya disukunkan ya, karena dia adalah huruf pemberhentian. Karena di sini ada tanda berhenti ya. Kalau tidak cukup nafas kita berhenti saja ya. Ulaika ashabun nar. Kemudian hum fiha. Perhatikan hum fiha. Huruf fi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun ya. Hum fiha. Hum fiha. Ini kemudian huruf ha dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Hum fiha khalidun. Perhatikan huruf kho dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil ya. Khalidun. Huruf du dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat ya, karena di depannya terdapat huruf waw sukun sebelum huruf pemberhentiannya ini ya. Huruf pemberhentiannya huruf na, sedangkan huruf na-nya disukunkan ya atau dimatikan karena dia bacaannya berhenti di ujung sini ya. Hum fiha khalidun. Perhatikan, kalau kita berhenti di sini ya, ashabun nar, maka huruf na-nya ini harus dipanjangkan. Kalau berhenti di sini ya, kita kembali tadi, kalau berhenti di sini maka harus dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya. Tapi kalau lanjut maka dibaca 2 harokat ya. Tapi kalau dibaca berhenti sampai di huruf ro ini, maka harus dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya. Baik. Kemudian kita lihat ayat berikutnya, ayat ke-40. Ya bani Israel. Perhatikan ya. Ya bani, huruf ya dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda bacaan panjang alif kecil ya, yang merupakan tanda bacaan 2 harokat. Ya bani. Kemudian huruf ni dipanjangkan 5 harokat ya. Ini ada tanda bacaan panjang 5 harokat, yaitu garis seperti alis. Ya bani Isra. Huruf ro dibaca panjang 5 harokat ya, karena di atas ini terdapat bacaan panjang 5 harokat, yaitu seperti garis alis ini ya. Isra'ila. Huruf i diayun sekali atau dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun ya, huruf ya sukun. Ya bani Isra'ila. Kemudian huruf la langsung ke huruf dha yang harokat sukun ini ya. Sedangkan ini adalah alif yang disebut dengan hamzah wasol ya, hamzah penyambung antara kedua kata ini. Maka ini alifnya tidak dibaca ya, karena huruf lamnya langsung lompat ke huruf dha ya, langsung masuk ke huruf dha yang berharokat sukun. Isra'ilad, langsung ke huruf dha yang berharokat sukun. Isra'iladkuru. Kemudian huruf ru dibaca panjang 2 harokat huruf ru-nya karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Sedangkan alifnya adalah alif yang tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Ya bani Isra'ila dzkuru ni'matiya. Huruf ya langsung ke huruf lam yang berharokat tasdid ini ya. Sedangkan alifnya tidak dibaca. Ni'matiyallati.
Kemudian huruf T dibaca panjang 5 harokat ya, karena di depannya terdapat ya sukun, lalu kemudian di atasnya terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat ini ya, seperti garis. Maka huruf T-nya dipanjangkan 5 harokat. Ni'mati allati an'amtu alaikum. Huruf La diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun ya. Alaikum diayun dengan lembut ya. Alaikum. Kemudian wa aufu. Kemudian huruf A di depannya terdapat waw sukun, maka diayun sekali ya. Wa aufu. Lalu huruf Fu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun ya. Fu harokat U, di depannya terdapat waw sukun, maka dibaca panjang 2 harokat ya. Sedangkan alif yang di depan ini alif yang tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Wa aufu bi'ahdi. Bi'ah ini huruf H sukun ya, maka dibaca bi'ahdi. Lalu huruf D-nya dipanjangkan 5 harokat ya, karena di depannya terdapat ya sukun dan di atasnya terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat, yaitu garis ini ya, garis bacaan panjang 5 harokat. Wa bi'ahdi. Kemudian kita lihat lagi. Ufi bi'ahdikum. Nah, perhatikan ufi. Huruf U dibaca panjang 2 harokat ya, karena di depannya terdapat waw sukun. Ufi. Ufi bi'ahdikum. Bi'ahdikum. Huruf H sukun. Bi'ahdikum. Bi'ahdikum. Kemudian wa iyaya farhabun. Wa iyaya. Perhatikan huruf ya dibaca panjang 2 harokat, tapi sebelum itu ditekan dulu ya, ditahan dan ditekan. Wa iya ditekan ya, ditekan kurang lebih 2 harokat ya, ditahan dan ditekan 2 harokat. Wa iyaya ya, setelah ditahan dan ditekan dipanjangkan 2 harokat ya. Wa iyaya farhabun. Huruf Fa di depannya terdapat alif. Alif ini tidak dibaca ya, karena huruf Fa langsung ke huruf Ro yang berharokat sukun. Farhabun. Huruf Bu dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat ya, huruf Bu ini, karena di depannya terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Huruf pemberhentian di sini adalah huruf Na ya, dan huruf Na-nya disukunkan karena telah berhenti di ujung ayat. Wa iyaya farhabun ya. Wa iyaya farhabun. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulang ya. Kita kembali mengulang bacaan kita dari ayat ke-39 tadi sampai ke-40 ya, agar sahabat di rumah bisa kembali mengulangi cara bacaan yang telah kami contohkan tadi ya. Baik, kita mulai. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita latihan membaca Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat ke-39 sampai 40. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran kita pada kesempatan hari ini, silakan layangkan di kolom komentar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberikan kemudahan dan juga kelancaran di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.